Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Zero Edu dan sekarang kita bakal coba lanjutin series identitas trigonometri ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang yang identitas Pitagoras ya. Nah, sekarang kita coba lanjutin ke jumlah dan selisih sudut. Nah, jadi nanti sudutnya ada dua, yaitu A dan B. Nah, masing-masing tuh bisa dijumlahin, bisa juga dikurangin gitu sesuai namanya ya, jumlah dan selisih. Kita mulai dari sin dulu. Oke, jadi kalau untuk sin, nah sudutnya tuh nanti bisa plus minus nih. Jadi si A sama si B ini bisa dipasangin terus plus minus kayak gini. Nah, rumusnya itu sin A dikali cos B. Nah, ini juga ngikutin jadi plus minus gitu ya. Misalkan sin A ditambah B gitu ya. Nah, itu jadinya sin A cos B ditambah cos A sin B gitu ya. Jadi tinggal ngikutin aja untuk tandanya. Nah, kalau yang cos itu rumusnya kayak gini ya. Nah, di sini juga sama, bisa plus minus juga. Nah, rumusnya tuh kalau tadi kan sin sama cos. Nah, kalau ini cos sama cos gitu ya. Jadi nemenin. Nah, ini sin A apa sin A sama sin B juga gitu. Tapi di sini tandanya hati-hati. Nah, di sini tandanya minus plus gitu ya. Nah, jadi misalkan cos A dikurang B gitu. Nah, jadinya cos A cos B ditambah sin A sin B gitu. Tinggal dibalik. Yang tan juga sama, bisa di plus minus juga. Nah, rumusnya kayak gini ya, tan A. Nah, ini hati-hati. Nah, di sini plus minus. Yang bawahnya di sini 1 minus plus. Tan A dikali tan B gitu ya. Oke, mungkin biar lebih kebayang kita coba langsung masuk ke soalnya aja. Oke, misalnya yang pertama nih. Yang pertama misalnya sin 75 derajat. Nah, kalau misalnya kita nyoba nebak-nebak gitu ya, dari tabel kan nggak mungkin ya, karena nggak ada nih sudut 75 derajat di tabel sudut istimewa. Maka dari itu di sini kita bisa pecah nih si sudutnya ya. Nah, 75 derajat itu coba kalian pecah jadi pakai sudut yang istimewa gitu ya. Nah, 75 derajat tuh bisa didapat dari sudut 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Nah, jadi kita pakai yang istimewa nih. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya ya. Nah, kalau untuk penjumlahan sinus itu rumusnya adalah sin 45 derajat ya dikaliin sama cos 30 derajat. Nah, kalau sin mah ngikutin aja. Kalau ini plus, ini juga plus. Gitu. Terus tinggal dibalik. Jadi cos 45 derajat dikali sama sin 30 derajat gitu. Oke, kita tinggal hitung aja. Jadinya sama dengan sin 45 itu akar 2 per 2 dikali sama cos 30 itu adalah akar 3 per 2. Nah, ditambah sama cos 45 juga sama ya, kayak sin 45 yaitu akar 2 per 2 dikali sama sin 30 itu adalah setengah ya. Oke, tinggal kita hitung nih ya. Akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Nah, kemudian per 2 kali 2 itu 4. Nah, ditambah sama akar 2 kali 1 ya tetap akar 2 per, nah 2 kali 2 itu hasilnya 4 gitu ya. Nah, di sini ada faktor yang sama ya, yaitu si pembaginya yaitu sama-sama 4. Nah, di sini bisa kita keluarin jadi 1/4 buka kurung. Nah, di sini nyisain akar 6 tambah akar 2 gitu ya. Oke, kalau misalkan belum kebayang, sekarang kita cobain lagi yang cos nih. Kita cobain yang beda ya sekarang. Nah, misalkan di sini cos berapa ya? 105 derajat deh. Nah, kayak gini. Oke, coba tebak bisa diubah jadi apa nih sudutnya? Yang pakai istimewa ya. Oh, di sini bisa dipecah jadi cos 60 derajat ditambah sama 45 derajat gitu ya. Nah, ya udah di sini tinggal kita hitung aja. Masukin rumus dulu ya sebelum dihitung. Nah, jadinya cos 60 derajat dikali sama cos 45 derajat. Nah, jadi cos dikali cos dulu. Nah, di sini hati-hati tandanya kalau misalkan di ininya plus, nah di sini tandanya jadi minus kalau dimasukin ke rumus gitu ya. Nah, habis itu pasangin sin sama sin. Nah, jadi sin 60 kali sama sin 45. Oke, kita hitung aja ya sekarang. Oke, nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Dikali sama cos 45 itu akar 2 per 2. Dikurang sama, nah sin 60 itu adalah akar 3 per 2.
Sorry. Nah, dikali sama sin 45 sama ya, akar 2/2 juga. Oke, kita kali-kaliin aja, jadi sama dengan, nah 1 dikali akar 2 tetap akar 2/4 dikurang, nah akar 3 kali akar 2 jadinya akar 6 ya, per 4 gitu. Nah di sini bisa kita keluarin nih si faktor 1/4-nya, jadi sama dengan 1/4 buka kurung akar 2 kurang akar 6 gitu ya. Oke, misalkan tapi kenapa nih kok nggak ada minusnya, sedangkan kalau cos di kuadran kedua kan dia harusnya nilainya negatif. Nah kalau misalkan kalian sadarin gitu ya, nah ini kita kasih highlight, nah akar 2 dikurang akar 6 itu pasti akan menghasilkan minus gitu ya. Nah jadi ini hasilnya udah bener gitu. Nah mungkin kalau misalkan kalian mau rapihin dikit bentuknya, itu bisa jadi minusnya kalian keluarin, jadi taruh minus 1/4 di sini, kemudian kalian tinggal tukar aja ya. Nah jadi akar 6 nya duluan dikurang sama akar 2 gitu, hasilnya sama aja gitu. Bisa diubah kayak gini mungkin kalau misalnya kalian pengen lebih kelihatan gitu ini ada minusnya gitu ya. Oke, terakhir misalkan kita contohin pakai tan deh sekarang, pakai tan. Nah tapi kali ini coba dibikin lebih susah ya sudutnya, misalkan berapa nih, misalnya 1005 deh ya, minus 1005 gitu. Oke, kita singgung lagi ya, kalau misalkan sudut minus untuk yang cos itu tetap jadi positif. Nah kalau sin sama tan diubah jadi negatif gitu. Nah jadi negatif tan 1005 derajat. Nah kayak gini. Habis itu coba cari putaran lingkarannya. Oke, coba 360 kali berapa ya yang mendekati 1005? Oh, dikali 2 ya. Nah ini kan kalau dikaliin kan jadi 720 nih. Nah coba ini kira-kira perlu ditambah berapa ya biar jadi 1005? Oh, ditambah 285 derajat gitu. Nah jadi kita tinggal ngitung aja nih, sama dengan negatif tan, tinggal hitung aja tan 285 derajatnya. Oke, kita coba pakai konsep sudut berelasi ya sekarang. Nah jadi sama dengan negatif tan, oke, nah 285 ini kita bisa ubah aja ya, jadinya 360 derajat dikurang sama berapa nih biar sama kayak ini. Oh, dikurang 15 derajat ya. Nah kayak gini gitu. Oke, karena di sini dia ada di kuadran keempat ya. Nah kalau tan kan negatif tuh di kuadran keempat, nah tapi di sini ada negatif lagi di depannya. Ya udah, negatifnya hilang ya, jadi positif gitu, karena negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah jadi tan 15 derajat. Oke, tinggal kita ubah nih sekarang tan 15 nya pakai sudut istimewa, jadi tan, nah ini tuh bisa didapat dari 45 dikurang 30. Nah jadinya kan 15 ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin rumusnya. Oke, jadinya tan 45. Nah kalau yang atas mah ngikutin ya, jadi kurang tan 30 nah, dibagi sama, nah paling yang ini dibalik, jadi 1 plus tan 45 kali tan 30. Oke, kita coba hitung ya. Nah tan 45 sendiri nilainya 1 dikurang, nah tan 30 yaitu adalah akar 3/3. Nah sekarang tinggal bawahnya nih, jadi per 1 tambah, nah tan 45 itu 1 kali tan 30 akar 3/3. Oke, kita hitung ya. Nah jadinya di sini sama dengan, kita samain penyebutnya jadi 3/3 kurangin akar 3/3. Nah yang bawahnya juga sama, jadi per, nah ini 3/3 juga ditambah sama akar 3/3 gitu ya. Ya udahlah, kalau misalkan penyebutnya udah sama mah bisa digabung jadi 3 min akar 3 bagi 3. Nah dibagi sama 3 plus akar 3 bagi sama 3. Oke, sekarang kita coba beresin ya dikit lagi, jadi sama dengan 3 min akar 3/3. Nah sekarang yang pernya ini kita coba ubah jadi perkalian gitu ya, jadi dibalik aja, 3 per 3 plus akar 3 gitu. Nah ini tinggal coret-coret ya.
Nah, hasilnya kita dapat sama dengan 3 min akar 3 per 3 plus akar 3 gitu ya. Oke, terima kasih banyak yang udah mau nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kalau kalian ngerasa bermanfaat. Dan buat yang mau les online juga boleh hubungin kontak yang tertera. Terima kasih.